Halo semuanya, balik lagi di channel gua Aji. Di sini gue pengen banget sharing tentang bisnis online, apa yang gua rasakan, apa yang gua alami ketika gua berjualan online. Mungkin dari kalian semuanya yang masih pemula, masih ragu-ragu, masih bingung gitu gimana caranya memulai bisnis online ataupun jualan online. Kalian tuh takut rugi ataupun kalian takut tidak mendapatkan keuntungan dari jualan kalian. Apalagi kalian takut nggak laku produk kalian. Nah, di sini gue akan bagikan tipsnya dan juga caranya yang paling mudah dan juga simpel. Ketika kita berjualan itu pasti kita pengen sekali mendapatkan keuntungan yang cukup besar. Kita juga pengen sekali mendapatkan omset yang cukup besar. Untuk mencapai itu semuanya perlu waktu, proses, tenaga, pikiran, dan juga beberapa hal yang perlu kita korbankan. Nah, di sini gue akan bagikan tipsnya. Ada 3 cara dan juga 3 tips yang akan gue bagikan di sini. Tips yang pertama, ketika kita berjualan online, yang harus kita tentukan untuk para pemula, yaitu menentukan ide bisnis sesuai dengan passion kita. Sebenarnya apa yang kita sukai, apa yang kita minati. Misalkan dari kehidupan sehari-hari kita itu suka hobi main bola. Kita sering sekali ke stadion bersama teman-teman kita. Atau kita sering sekali nonton futsal, main bola. Dari sana kita bisa berangkat dari hobi kita. Kita bisa berjualan kaos bola kepada teman-teman kita. Kita juga bisa jualan aksesoris bola. Mungkin ketika kita pergi ke stadion. Kalau misalkan kita senang, maka kita akan bahagia. Kalau misalkan kita bahagia, maka kita tidak akan berat untuk menjalankannya. Nah, ini akan mempermudah bisnis kita ke depannya. Nah, bukan berarti ketika kita menentukan sesuai dengan hobi kita, kita tidak bisa memilih passion yang lain. Itu juga bisa. Itu adalah hak kalian sendiri. Kalian berhak untuk menentukan pilihan kalian. Itu adalah kesempatan kalian. Tetapi alangkah baiknya ketika kita menentukan sesuai dengan passion kita, apa yang kita minati, apa yang kita sukai. Sebenarnya produk ini masih relate atau enggak di pasaran. Sebenarnya produk ini masih mengikuti perkembangan zaman atau tidak. Karena kita akan tahu kondisi yang terjadi di lapangan, di pasaran. Sebenarnya apa yang sedang terjadi, apa produk apa yang sedang laku di pasaran. Itu akan menjadi sebuah keuntungan dan juga poin penting ketika kita berjualan dan berangkat dari hobi kita. Tentukan hobi kalian, pasti kalian mempunyai hobi dan juga kesukaan kalian. Itu akan lebih mudah ketika kalian menjalankan bisnis. Itu adalah tips yang pertama. Kemudian kita masuk ke dalam tips yang kedua. Sebenarnya tips yang kedua ini seperti apa, Bang? Tips yang kedua ini cukup mudah dan juga simpel. Kalian harus merancang konsep bisnis kalian dan juga menentukan bisnis plan kalian. Nah, di sini kalian harus tahu sebenarnya tujuan bisnis kalian itu apa, goalsnya itu gimana, produk apa yang akan kalian jual. Di sini kalian harus melakukan riset. Sebenarnya produk ini lagi rame nggak di pasaran? Sebenarnya produk ini laku nggak di pasaran? Kalau misalkan kita jualan kaos, apakah masih laku atau tidak? Jangan sampai kalian ketika berjualan menjual produk yang sudah ada di pasaran yang akhirnya tidak laku sama sekali. Nah, di sini gue akan bagi menjadi 2 faktor. Yang pertama, faktor kebutuhan, dan yang kedua adalah faktor kelangkaan. Dari faktor kebutuhan, kita bisa belajar bahwa kebutuhan apa sih yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kalau misalkan kita menjual sesuai dengan kebutuhan, maka kita tidak akan terlalu ekstra untuk mengeluarkan tenaga, promosi, ataupun melakukan penjualan. Jadi tentukan sebuah kebutuhan dulu. Sebenarnya apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Maka kita akan lebih mudah untuk menjual produk tersebut. Kemudian faktor yang kedua adalah kelangkaan. Barang-barang yang langka itu biasanya banyak diminati oleh orang dan banyak dicari-cari oleh orang lain. Jangan sampai ketika kita berjualan online, buka toko online pemula, pertama, jualan online, menjual produk yang sama. Itu adalah salah satu hal yang menyulitkan ketika kita berjualan. Mungkin saja laku, tetapi akan sulit lakunya. Tapi kalau misalkan kita jualan barang yang langka, itu akan lebih mudah. Karena kita tahu barang langka itu sangat dicari-cari dan sulit untuk ditemukan. Apalagi kalau misalkan kita menjualnya jual murah. Kalian harus pastikan bahwa kebutuhan masyarakat itu apa. Dan barang tersebut tuh apakah masih relate atau tidak. Masih mengikuti perkembangan zaman atau tidak. Itu yang harus kita pastikan ketika kita berjualan. Kalau misalkan 2 itu sudah bertemu, maka kita akan lebih mudah untuk menjual produk kita. Bahkan bisnis kita akan lebih berkembang. Dan kita tidak akan merasakan kebingungan untuk menjual produk kita ke depannya. Nah, terus kita akan masuk ke dalam tips yang terakhir. Tips yang terakhir ini apa? Tips yang terakhir ini setelah kita mengikuti beberapa tahapan. Dari tips yang pertama, kemudian ke dalam tips yang kedua, sekarang kita masuk ke dalam tips yang terakhir.
tips yang terakhir ini, kita harus mengevaluasi bisnis kita. Sebuah perusahaan besar pun pasti melakukan sebuah evaluasi di dalam bisnisnya, supaya mereka itu mengetahui apa kesalahannya, apa kekurangannya, dan dari kekurangan tersebut menjadikan sebuah motivasi untuk lebih baik lagi ke depannya. Dari hal-hal tersebut, kita bisa mengatur strategi yang harus kita lakukan ke depannya. Apakah promosinya kurang, apakah penjualannya kurang, apakah kualitas produk kita itu masih jelek, atau kita harus meningkatkan beberapa skill lain untuk bisa bersaing di pasaran lagi. Ketika kita berjualan, tentunya kita pasti melakukan sebuah kesalahan. Dari kesalahan tersebut, itu adalah salah satu hal yang wajar, yang perlu kita lakukan supaya kita itu bisa belajar, supaya kita bisa mendapatkan omset yang lebih besar lagi. Itu adalah beberapa tips yang bisa kalian terapkan untuk para pemula, yang gua rasakan, yang gua alami ketika gua berjualan online. Mungkin dari kalian semuanya ada masukan atau tambahan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Selamat berjumpa di video berikutnya.